Udah satu kata dari saya doakan yang terbaik buat ibu dan anak-anak ibu. Oh ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrudin dari Jakarta. Saya mau nanya nih dengan Pak Haji Mako. Begini Pak Haji, kan ibu saya stroke total. Nah yang selama ini diurus sama kakak saya yang nomor 5. Karena kakak saya itu sudah sakit-sakitan, terpaksa saya yang nomor terakhir yang harus saya ngurus. Tapi masalahnya saya ini sering keluar karena saya kan pijat atau refleksi, jarang di rumah karena single saya kan. Karena baru kemarin itu dari saya Cilacap, ya kakak saya bilang, tolong ini kamu estafet. Yang saya masalahkan nggak ada tempat tinggal Pak Haji, sayanya kan gitu kan. Yang saya mau tanyakan gimana solusinya supaya ini saya bisa ngurus dan saya usaha itu ada di situ biar ada tempatnya, biar bisa ngurus ibu saya. Begitu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang sakit itu mamanya? Ya ibu saya. Oh jadi Bapak udah meninggal. Bapak udah meninggal. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu ibunya satu frekuensi sama kita nggak di RDAY? Yang kalau dia di Cibinong. Sekarang dia sama di rumah kakak saya di Cibinong. Gitu. Makanya kan saya nggak bisa ke sana ke rumah kakak saya karena kalau saya di situ kakak ipar saya nggak bolehin saya lama-lama situ, saya harus di tempat lain. Gitu. Iya. Bapak kalau yang saya tahu dari Pak Haji, biasanya Pak Haji itu menyarankan untuk mandi jam 00 karena mandi jam 00 itu mengobati segalanya. Tapi kalau misalnya Bapak mau pakai kearifan lokal, misalnya Bapak punya centong, Bapak bisa pakai centong, mau tidur centongin, sembuh dengan warga Allah SWT yang Maha Penyayang, pasti mama saya sembuh dari penyakitnya. Karena itu dia penyakit dari gula Pak. Dari gula? Iya, diabetes sampai ke pengeroposan tulang. Ya kalau biasanya kalau dari gula itu seperti saya mandi jam 00 Pak. Iya. Iya. Tapi takutnya gini Pak Haji, maaf itu kan, karena dia kalau di rumah kakak saya kalau jam 12.00 takutnya kakak saya teriak, nggak boleh. Itu yang jadi masalahnya kan gitu. Saya kadang-kadang pulang itu jam 10 atau jam 1 malam kalau ke tempat kakak saya gitu loh. Saya jarang ada di tempat saya Pak Haji gitu loh. Terus? Nah, makanya sini saya pengen solusinya kayak gimana saya bisa ngurusin ibu saya ini biar ada tempat saya buat ngurusin ibu saya supaya ada buat usahanya itu, caranya gimana sih Pak Haji? Iya, sebetulnya ini ranahnya Pak Haji. Jadi kalau saya bisa ngejawab, alhamdulillah, kalau enggak saya mohon maaf karena kita kembali lagi ke Pak Haji yang guru kita di sini. Jadi yang biasanya Pak Haji sarankan itu untuk mandi jam 00 seperti saya dulu diabetes, saya disuruh mandi sama Pak Haji jam 00. Dan alhamdulillah sampai sekarang gula saya dari 500 sekarang itu 115. Dan badan saya dulunya kurus, kembali lagi gemuk lagi, normal lagi. Dan saya nggak pantangan dan bisa minum makan apa aja yang saya inginkan. Gitu. Jadi dan saya usahain untuk menikmati hidup ini dengan enjoy dengan penyakit saya punyai dan saya usahakan tidak banyak pikiran kayak gitu Pak. Jadi kalau ibu bapak berarti udah sepuh ya Pak? Ya udah 90 tahun. Ya 90 tahun ya maaf aja bapak harus doain buat bapak untuk ibu bapak untuk yang terbaik dari Allah dan seperti tadi sebagai ladang ibadah buat bapak. Amin. Gitu Pak. Iya kalau misalnya itu kan berada perkecualian dari kita itu udah satu frekuensi atau enggak tentang ilmu kearifan lokal yang Pak Haji Dwi sarankan yaitu kalau memang mampu kita gunakan mandi jam 00. Kalau enggak bisa gunakan dengan centong atau mungkin bisa digosok dengan celana dalam gitu yang bekas pakai. Dan itu kalau misalnya Bapak bisa kerjain di rumah sendiri bisa. Insya Allah Bapak harus yakin di situ Bapak bisa sembuh. Dan kalau umurnya udah 90
tahun itu maaf banget ya, kita di Indonesia itu rata-rata udah umur segitu udah kita minta yang terbaik dari Allah dan jadikan mamahnya itu sakit sebagai ladang ibadah kita, sebagai tanda bahwa kita bakti sama orang tua dan ngasih yang terbaik kepada mama kita yang masih hidup, itu aja. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Bang Uje udah indikasi itu ya. Oh Ibu enggak. Udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Marco, cucu saya sakit di ketiak dari umur 6 bulan. Sekarang udah 1 tahun. Maksudnya saya mau susuk tapi saya jauh. Cucu saya di Jawa Timur. Itu sakit apa Bu? Di ketiaknya benjolan dari umur 6 bulan. Sekarang udah 1 tahun. Ya. Berobat ke rumah sakit di Jawa Timur. Maksud saya mau susuk tapi kan mamahnya itu nggak ini loh, nggak paham gitu mengenai itu. Itu maaf Bu, Jadi, dia ngerasa sakit nggak? sakit karena kan Bukan lipoma ya? di ketiak itu benjolannya udah besar juga kayak bakso gitu loh. Iya Ibu. Saya kan jauh Ya. neneknya. Maksud Iya. saya bisa nggak susuknya dari saya karena mamanya itu nggak maksudnya nggak ngikutin cara. Ibu satu rumah nggak? Enggak, Enggak, saya jadi- di Jakarta. Oh. Cucu saya di Jawa Timur Ya. gitu. Itu harusnya sih buat yang itu bukan subuk ya, tapi ngasih ludah sama mamahnya ke apa? Pagi-pagi bangun tidur itu diludahin terus ke itu udah basi ke ini apa? Ke benjolannya. Gitu Bu. Sama mamanya. Jadi mamahnya berniat punya anak sembuh, sehat atau enggak. Itu tergantung mamahnya. Mamanya sayang enggak sama anaknya. Mau sampai kapan enggak disyariatin gitu. Karena walaupun ke dokter juga enggak disyariatin itu kasihan anaknya. Kalau dari saya dari jauh itu nggak bisa ya. Dari jauh biasanya Pak Haji nyuruh pakai foto tapi nggak harusnya nempel ke ke kulitnya Bu. Sayang gitu misalnya ibu capek-capek tapi pertama ibu juga dari saya neraginya kurang yakin, saya juga karena itu biasanya Pak Haji itu pakai ludah basi diludahin ke keteknya pas benjolannya itu. Kalau misalnya mamanya nggak satu paham sama ibu tentang ilmu DRI juga kasihan sayang juga karena mamanya nggak yakin gitu. Jadi satunya harus ada mengorbankan diri waktu untuk pengobatannya ini karena pengobatan yang di Pak Haji berikan itu nggak langsung itu chest pleng ya, kadang-kadang ada berapa waktu, ada 9 hari, ada 99 hari, ada umur mamanya atau umur anak itu sendiri gitu. Kasihan sebetulnya, jadi diusahain sih sama mamanya karena setiap hari di sana kan, jadi diludahin, ditempelin ke keteknya. Kalau mungkin kalau ibu sempat ke sana, ibu nggak sering kan ke sana ke tempat cucu ibu kan? Karena jauh. Iya jauh, jadi kasihan banget sebetulnya. Jadi harus ada pengorbanan, harus ada proses, dan butuh waktu juga untuk pengobatan ini. Jadi harus ibunya ya. Harusnya ibunya harus kasih pengertian dulu, suruh lihat video-video yang ada di YouTube karena kita ada lebih dari 6.000 video YouTube yang ada di YouTube tentang RDAY. Bisa kasih pengertian dulu ke mamanya. Kalau memang mamanya sayang dan ibu sayang sama cucu ibu. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Perdaus dari Palembang. Ya, uang gitu galuh. Gitu kan loh. Saya tertarik dengan RDAJ ini Pak karena ya nonton di YouTube. Terus ya, apa yang dijelaskan dari Pak Haji Dwi Susanto itu tentang ilmu kearifan lokal itu sesuai dengan itu. Karena dari nenek moyang dulu menggunakan seperti itu. Nah, jadi dengan itu saya tertarik kan. Maka itu coba main ke sini. Nah, rencananya ya pas ke sini tuh pengen ketemu sama Pak Haji Dwi kan. Yang berhubung Pak Haji Dwi itu kurang sehat, ya kita doakan supaya cepat sehat dan tetap
beraktivitas kembali kan. Amin. Nah ini saya kesini ya pengen apa itu ya tahu pencerahan kan, mendengar kan pencerahan dari Pak Haji Dwi Susanto. Terus ya nengok dari YouTube-nya itu Pak cara apa memanggil uang itu kan menggunakan apa, centong ya. Nah di sini ya saya di sini udah 3 hari kan, rencana besok mau pulang. Nah ini pengen pulang ini sebenarnya pengen punya ada apa tuh, ada ke sana. Bagaimana itu bisa mendapatkan centong itu Pak mungkin? Biasanya untuk Pak Haji biasa ada centong yang gratis maupun uang bibit gratis. Kebetulan Pak Haji malam ini nggak bisa hadir ke sini, jadi saya bantuin Pak Haji untuk tanya-tanya jawab pertanyaan Bapak. Jadi biasanya centong dan uang bibit itu Pak Haji berikan kepada tamu-tamu yang bisa bersedekah 10 juta. Jadi dia akan dapat centong keramat maupun uang duit dari Pak Haji, yaitu lembaran 50.000, 75.000 maupun 100.000. Dan untuk centong itu sendiri biasanya Pak Haji dapetin dari Jawa, dari kayu jati, dan umurnya sudah puluhan tahun, kadang-kadang lebih tua daripada umur kita. Untuk centong itu sepertinya seperti kita, seperti polisi yang punya senjata pistol. Kalau enggak kita tukang daging harus punya pisau untuk motong daging kayak gitu. Jadi untuk centong itu salah satu sarana untuk memanggil uang. Pertama Bapak harus yakin dulu dengan ibadah Bapak, sedekah Bapak yang udah misalnya 10 juta sedekah ke anak yatim, dan itu uangnya buat Pak Haji bukan, itu buat anak yatim, untuk memuliakan anak yatim. Jadi gunanya uang bibit itu salah satu sarana untuk memanggil uang, memanggil rezeki berupa uang, karena uang itu nih sifatnya goib. Dan uang itu kita panggil berkali-kali dengan ucapan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menghadap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilah centong keramat dari Pak Haji Suwanto Bisondo, saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar, yang warna merah, yang warna biru, datang ke rekening saya, ke pundi-pundi keuangan saya, ke dompet saya maupun ke lemari saya. Di bulan ini misalnya Bapak pengen punya uang 10 miliar di bulan ini dan seterusnya. Seperti itu Bapak harus berproses dan yakin. Dan di itu biasanya Pak Haji menyarankan untuk menyetujui uang itu ketika Bapak setelah sholat fardu. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebelum Bapak berangkat selesai sholat itu biasanya Bapak langsung melipat sejadah, tapi gunakan 5 menit aja untuk jangan dulu melipat sejadah tapi memanggil uang. Usahain 5 menit aja, yang penting sering. Kenapa harus sering? Seperti kita memanggil ayam, kalau begitu aja ayamnya nggak datang, tapi ayamnya datang. Seperti juga kita manggil kucing, pus, itu kucingnya cidum aja, tapi kalau kita panggil pus, dan kucingnya datang. Apalagi kita ngasih makanan jagung atau ikan kepada kucing maupun buru ayam. Dan kenapa kita bilang makanan untuk ayam dan kucing itu, karena ya seperti itu satu umpamakan seperti kita telah bersedekah kepada anak yatim. Dan kita mintanya kepada Allah, tetap sama Allah, bukan karena mintanya karena centong atau Pak Haji Dwi. Karena mintanya kita tetap dengan harap ridho Allah, dan uang itu kita mintanya kepada Allah atas ridho Allah. Kita minta uang yang banyak karena Allah itu Maha Kaya. Yang punya segalanya itunya Allah. Jadi mintanya kepada Allah, tetap kepada Allah. Dan uang kita sebutin uang datang dari berbagai arah, barat, utara, timur, selatan. Pokoknya kata-katanya yang baik-baik aja. Uang yang ganteng, yang cantik masuk ke rekening saya dengan jumlah yang sangat berlimpah, berkah, dan juga datang dari berbagai dengan segala kemudahan. Pasti kayak gitu. Bapak. Jadi itu centong tuh nggak ada sekarang Pak ya kalau Bapak itu?
Belum. Centong ada, tapi untuk yang sedekah Ya, 2 juta dapat centong, dan yang 10 juta itu centongnya beda. Oh, iya. Itu beda umurnya aja. Kalau yang centong yang 2 juta itu centong baru. Kalau yang 10 juta itu yang umur ada yang 100 tahun, 50 tahun, 30 tahun, pokoknya itu centong-centong yang udah lama banget. Iya, iya, iya. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ini kembali pada Bapak Ustadz ada datang lagi sekalian Pak ya. Mau tanya juga. Ini tentang masalah ibadah tadi kan. Kadang kita ini apa ini? Kalau masalah subuh ya. Subuh ini kan kadang-kadang pas kita mau ke masjid orang udah azan kan Pak ya. Nah, itu kadang qobliyah subuh itu kadang Pak apa bisa kita kerjakan sesudah sholat subuh boleh atau itu tidak boleh? Begini Pak, itu ada 2 pendapat ulama Pak ya. Ada boleh setelah subuh. Misalnya contoh gini, Bapak datang ke masjid, tapi memang sudah waktu sholat subuh ya. Betul. Nah itu boleh kita sholat sunnah qobliyah subuhnya itu. Setelah itu ada ulama yang membolehkan gitu Pak. Cuman teman-teman saya juga ada yang mengerjakan kalau memang dia sholat subuhnya memang ketika datang sholat subuh, setelah itu boleh kita sholat qobliyah subuh. Ya Pak ya. Berarti diperbolehkan Pak ya? Boleh. Oh iya iya. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin. Pertama saya mengucapkan terima kasih dengan memakai ilmu RDAY. Alhamdulillah hutang saya lunas ke pinjol. Hutang tanpa bayar, tanpa nyicil. Yang saya mau pertanyakan ke Pak Ustadz nih ya Pak. Kan kalau hutang itu harus dibayar, sedangkan saya tidak bayar, gimana ya Pak ya hukumnya? Gimana Bu? Ibu punya? Ya, saya punya hutang Pak ke pinjol, ke HCI ya. Ke HCI hutang saya itu 50 juta. Ya. Ya, alhamdulillah saya memakai ilmu ini Pak RDAY, pernah saya datang 2 kali ke sini. Alhamdulillah tidak ditagih, tidak nyicil, terus? Ya, tidak bayar juga. Lunas. Lunas mungkin ya Pak ya, karena tidak ada yang menagih juga. Tapi yang saya mau tanyakan nih ya, agak-agak deg-degan juga gitu ya Pak ya, hukumnya itu seperti apa kalau hutang tidak dibayar? Jadi kalau itu memang sudah lunas, berarti itu cara Allah Bu untuk melunaskan hutang itu. Ya Bu ya, itu cara Allah. Bahkan begini Pak, itu kalau saya buka ada di kitab itu, tapi nggak saya buka lah itu. Orang misalkan gini Pak, dia punya hutang ya Pak ya. Dia ingin membayar betul-betul, ingin membayar Pak ya. Dia meninggal ya Pak. Tapi ini sebetulnya nggak enak saya buka, takutnya nggak mau berutang. Kalau kita istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, Pak ya. Istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, ya. Nanti utang itu ada yang membayarkan, Allah yang perintahkan mereka untuk membayarkan utang itu. Tapi kalau kita istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, lalu kita betul-betul kita niat ingin membayarnya. Betul kita bukannya main-main, betul kita ingin membayar hutang itu. Tapi kita meninggal dunia. Istiqomah kita membaca surah Al-Ikhlas, Allah akan tolong kita. Lain halnya orang yang sengaja ya Pak ya. Ini banyak penjabaran ya ini kalau saya buka di sini takutnya nggak mau berutang gitu. Ada beberapa kitab ya Pak gitu. Bu, kalau Ibu tadi itu sudah karunia Allah, kasih sayang Allah, syukuri ya Bu ya. Seperti itu. Apalagi Ibu? Sudah itu aja. Sudah. Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, luar biasa ya. Bisa utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Buktinya apa? Ketika pinjol ilegal bermunculan, tiba-tiba presiden perintahin tutup semua pinjol ilegal. Terus kita mau bayar kemana?
Mungkin kalau Bapak Ibu ada rezeki, saya merasa punya utang nih. Misalkan 5 juta, 10 juta, ada duitnya nih, udah sedekahin aja. Gak usah pusing-pusing ya kan. Kalau Bapak Ibu merasa rasanya nih, ini bukan hak saya nih. Saya pernah pakai duit ini tapi saya sekarang ada rezeki nih, bukan gak mau bayar ya. Giliran saya udah mau bayar, pinjolnya udah ditutup. Ya kan? Ya udah niatinnya sedekah aja, gak usah pusing. Tapi jangan sedekahnya ke Haji Marco ya. Anak yatim. Oke Bapak Ibu, berhubung sudah, udah jam 12:30 Pak Ustadz. Enggak kerasa ya. Hah? Jam 12:30 di Papua. jam 2 ini. Jadi gini aja Mas Regi, semua tamu-tamu RDAY ya yang datang malam ini. Walaupun Pak Haji tidak ada di tengah-tengah kita ya. Tapi tidak mengurangi beliau kita doakan selalu sehat. Amin. Dan ibu bapak-bapak semuanya hajatnya terkabul. Ya, terkabul. Yang penting kuncinya Bapak Ibu jangan sampai jauh-jauh datang ke sini ikut pencerahan, ya nggak ada Pak Hajinya. Kecil hati kan, nggak boleh. Walaupun Pak Haji nggak datang, pasti besok hajat saya terkabul. Yang penting syaratnya beres ini, ya nyantai-nyantai sebentar, nggak lama, persiapan sholat tahajud. Jangan kabur kebiasaan nih Pak Ustadz. Ya Mas Regi, besok kan saya kerja. Ya udah Pak, Bu, cincailah telat-telat dikit, bolos sehari juga nggak apa-apa. Yang penting kobul ya kan. Mending kobul, mending kerja. Kobul lah ya kan. Soalnya gini Pak Ustadz. Kemarin saya bikin testimoni sama ibu dari, dia orang Jawa tapi tinggal di Bogor. Ikut doa dan ijab di RDAY. Dia, mungkin Bapak Ibu udah ada ya belum yang nonton testimoni saya terbaru saya itu sama Bu siapa namanya? Bu Satem. Ya. Bener Mas Regi, pulang dari RDAY ya, belum nyampe rumah langsung dapat kabar gembira. Emang dapat kabar gembiranya apa Bu? Kan saya ikut arisan. Saya nggak ngarep-ngarep nama saya keluar, tapi keluar nama saya. Alhamdulillah pas lagi butuh-butuh uangnya ya kan. Nah jadi itu salah satu bentuk ya kabar gembira. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin nanti ikut sholat tahajud, rangkaian doa dan ijab juga ya. Ucapin nih hajatnya nih, apa nih, saya kan nggak tahu ya hajat Bapak Ibu. Ada yang pengen utang lunas, ada yang pengen nambah utang Pak Ustadz. Ada nggak yang lagi proses top up? Itu kan nambah utang namanya, ya kan? Nambah utang ya. Ada yang hajatnya mau punya pasangan, ada yang tukar tambah mobil, pasangan. Si bapak tukar tambah istri katanya. Pasangan. Jangan Pak, ya. Pokoknya bebas lah, apapun hajat Bapak Ibu nanti ikut doa dan ijab. Nanti anak yatim yang mengaminkan. Ya, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu nanti juga kan berhubung ini malam Jumat, nanti Bapak Ibu yang tadi datang ke sini naik kendaraan umum, nanti pulangnya pengen ke arah stasiun, arah terminal, insya Allah nanti disediakan kendaraan untuk ke arah sana beres sholat tahajud. Ya, oke sekian Bapak Ibu. Pak Ustadz mungkin ada tambahan sebelum kita close? Ibu, Bapak ya, jadi sebelum kita tutup, biar terkabul hajat kita, Bu ya, kita sama-sama berdoa ya, sama-sama ya. Ayo Bu, fokus Bu, jangan pada ngobrol. Ngobrol baik ini Bu. ولا تعسر علينا ربي تمم لنا ayo sama-sama بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. Qabul hajat semua tamu RDAY. Amin. Yang punya hutang lunas. Amin.
Amin. Yang belum punya pasangan pasti punya pasangan. Amin. Yang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabul, 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 qabul. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.